pas pendakian gue naik perahu, itu gue ngedenger di pos 3 itu ada perempuan nangis. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri, dan di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya nih. Di sini kita kenalan dulu sama narasumbernya. Banyak boleh dikenalin dulu. Halo, gue Nurul. Gue bakal cerita tentang kisah gue saat pendakian naik gunung. Oh, ini pendakian di mana nih kalau boleh tahu? Di perahu. Oh, di perahu nih. Oke, ya udah teman-teman, sebelum dengerin ceritanya, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi waktu itu gue tepatnya bulan September 2018 kalau nggak salah, gue naik gunung barengan sama 10 orang teman gue, 4 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Awalnya sih gue nggak mau ikut naik gunung, cuman seneng aja ngobrol-ngobrol bareng mereka, tapi akhirnya karena dipaksa-paksa mau juga naik gunung. Gue tuh emang sebelumnya pernah ini loh, kayak kalau pendakian tuh ngerasain hal-hal yang emang agak-agak gimana ya, mistis gitu loh. Nah terus pas pendakian ini, jadi gue tuh emang udah bilang sama temen gue, salah satu cowok temen gue yang ikut rombongan, gue bilang pokoknya kalau bisa kita itu ngelewatin pos 3 atau hutan itu sebelum maghrib gitu. Gue naik perahu itu mulai nanjak itu sekitar jam 1 siang, dan kayaknya emang gak keburu sih ngelewatin hutan itu sebelum maghrib gitu. Karena sebelumnya pas pendakian gue naik perahu, itu gue ngedenger di pos 3 itu ada perempuan nangis, suara perempuan nangis. Oke. Jadi di pendakian gue sebelumnya pas gue turun, gue ngedenger suara perempuan nangis gitu. Dan gue sih sempet memang katanya sih di belakang pos 3 itu emang ada makam, tapi gue nggak tahu sih bener apa enggak ya. Oh, itu mitos lah ya? Ya bukan mitos ya, cuman kayak ngedenger selentingan gitu aja sih. Terus udah, nah gue ini dipasangin sama ada salah satu perempuan rombongan gue. Dia tuh emang punya energi yang lebih kuat. Kalau misalnya lo tahu, orang yang punya energi yang lebih kuat itu pasti maksudnya gak bakal berasa ada yang ngikutin. Iya. Sementara di situ tuh keadaan gue emang udah lemah, dan gue ngelihat sosok pendaki perempuan ngikutin kita, tapi bukan gak kasat mata lah ibaratnya. Terus ya udah dia ngikutin. Gue sempet bilang sih sama teman gue ini, baca-baca ya, gue ngomong kayak gitu karena gue tahu gitu dia energi lebih kuat dari gue. Itu perempuan maksudnya yang pendaki yang nggak kasat mata itu nggak akan masuk ke temen gue ini karena dia energinya lebih kuat. Pasti dia akan ikut ke gue kan. Cuman dia kayak agak gimana ya mungkin dia emang nggak percaya sama hal yang kayak gitu, jadi dia nganggep kayak ya udah gitu, kayak hal yang sepele. Udah, terus gue naik, pas nyampe di Sunrise Camp. Sunrise Camp itu di situ kayaknya gue kena hujan sih di jalan mau ke Sunrise Camp itu gue kena hujan. Cuaca udah dingin banget, udah dingin parah. Teman-teman gue yang lain udah pada menggigil. Terus kita dipersilakan sama dikasih tempangan lah sama pendaki yang udah ada di sana. Akhirnya kita ya udah sambil nunggu si cowok-cowok ini nyari lapak buat buka tenda, kita cewek-cewek ini ikutan numpang di tenda yang udah ada di sana gitu. Tapi anehnya di situ gue nggak ngerasa kedinginan. Teman-teman gue cewek semuanya itu pakai jaket, gue nggak, karena gue nggak ngerasa kedinginan. Dan di situ gue ngeliat si sosok
pendaki perempuan yang nggak kasat mata ini, dia ngikutin teman-teman gue yang cowok nyari tempat buat buka tenda. Gitu. Akhirnya ketemu, kita bangun tenda. Udah bangun tenda, gue kira si pendaki itu udah nggak ada. Si pendaki yang nggak kelihatan itu udah nggak ada. Ternyata sebelum pas gue masuk tenda, kan gue tidur satu tenda itu barengan berempat tuh, cewek semua. Dia ada di luar tenda, di belakang tenda gue. Terus, nah ini nih kejadian yang nggak bisa gue lupain. Sebenarnya gue nggak sadar. Gue dapet cerita ini dari teman-teman gue. Katanya saat tidur itu malam-malam gue kayak kesurupan. Cuma yang gue rasain itu sebenarnya kayak gue cuman lagi mimpi, tidur aja sih biasa. Tapi kata teman-teman gue kesurupan. Gue nggak ada nafasnya. Terus mereka yang udah panik, bener-bener panik karena emang ya gue udah dibacain ayat kursi segala macam, tapi gue nggak ngerespon apa-apa. Lu di situ sempet nggak ada napasnya itu menurut teman-teman gue ya? Sampai nggak ada nafasnya sih gue, kata teman-teman gue. Oke, lanjut. Terus katanya gue gue tuh udah dibacain ayat kursi, dan yang temen gue cerita gue tuh sempet kayak ngeblank gitu loh, tatapan mata gue kosong. Gue ditanya ini siapa, gue nggak bisa jawab gitu. Terus yang paling creepy sih menurut gue itu pas bagian gue dikasih minuman panas sama temen gue dari gelas stainless. Kalau lo tahu gelas stainless itu panas kalau habis kena api. Dan itu baru diangkat dari kompor terus langsung dipegangin ke gue, tapi gue nggak ngerasa apa-apa, padahal gue nggak pakai sarung tangan. Dan tapi setelah kejadian itu tangan gue nggak melepuh kan. Gila sih, gue nggak tahu kenapa, kayak ya udah gitu, segitunya gue. Ya terus ya udah mereka panik. Terus temen-temen gue ditanya sama temen gue sempet, lo apa yang lo rasain? Terus gue jawabnya gue sendirian, padahal di situ rame. Iya. Gila, karena kan lo ngedakinya bareng-bareng. Tapi gue jawab gue sendirian, padahal di situ rame. Gue ditanya nama temen gue satu-satu, gue nggak inget gitu. Ya itu yang bener-bener kayak gila. Gue juga nggak tahu gue kenapa. Gue juga nggak tahu gue kenapa bisa kayak gitu. Cuman ya mungkin menurut gue ada kaitannya sih sama si pendaki yang gue lihat ngikutin gue itu. Iya. Okay. Tapi ya udah, terus kata temen gue sampai gue dibacain ayat kursi, gue dikasih oksigen di situ. Ya udah akhirnya gue sadar, dan gue bingung malah, gue kenapa sih gue kenapa gue kayak gini gitu. Karena gue sama sekali di situ nggak inget. Terus pas itu gue di perahu itu mendaki 2 malam. Itu kejadian di malam pertama pas gue baru pertama kali datang. Di malam kedua keadaan normal karena kebetulan gue tidur barengan sama orang-orang yang punya energinya lebih kuat dibanding gue. Jadi kayak mereka tuh ngelindungin gue gitu. Oke. Terus pas di jalan pulang, gue naik lewat Patak Banteng. Pulangnya gue rencananya lewat Dieng. Oke. Pulangnya lewat Dieng. Terus di perjalanan pulang itu gue ngeliat ada sosok yang tinggi gede banget. Gue nggak tahu, sumpah itu gue nggak ngerti dia gimana, tapi ya untungnya dia nggak ngikutin gue. Cuman ada lagi kejadian aneh pas gue udah nyampe base camp ya. Base camp ya. Terus gue kan mau mandi, gue ngelihat ada satu sosok yang mirip temen gue. Terus gue habis balik dari toilet, gue tanya dong ke temen gue, "Wah, lu bukannya dari kamar mandi?" "Gila ya lu," kata dia, "gue dari tadi di sini." Terus yang gue lihat di kamar mandi siapa? Gue nggak tahu deh. Karena yang gue lihat tuh beneran mirip temen gue banget. Udah gitu, dan gue ngerasa jangan-jangan emang pendaki yang gue lihat itu. Karena gue nggak, selama gue naik gunung, gue baru kali itu ngelihat sosok yang beneran jelas
gitu loh. oke. Dia nggak kasat mata, gue Iya. tahu dia nggak kasat mata dan itu jelas banget. Dan gue ngerasa gue diikutin sampai perjalanan pulang, sampai di tol ke Jakarta. Sampai di tol ke Jakarta. Iya, gue ngerasa gue diikutin sama dia. Lumayan creepy sih kalau menurut gue, karena pendakian perahu itu susah banget dilupain. Karena selama ini gue emang ngedaki gunung, gue nggak, beberapa kali gue emang ngalamin hal-hal yang kayak gitu, cuman baru kali ini sampai bener-bener gue nggak sadar dan Iya, kemasukan, Iya. kesurupan kalau Iya, kata kalau kata temen-temen temen lu gue, kan iya kesurupan. kesurupan. Dan itu wow, separah itu berarti gitu. Tapi ini sosok yang si perempuannya ini, dia kan kata lu kayak pendaki ya. Iya. Itu bener-bener yang mukanya nggak ada sesuatu yang hancur atau apa Nggak. yang menurut lu, "Oh, ini bukan orang." Enggak, itu emang gue ngeliat dia itu bukan orang karena yang pertama itu di situ waktu kita naik itu cuman rombongan gue doang bersepuluh. Oh, di jalur Di itu. jalur itu cuman rombongan gue doang bersepuluh dan ceweknya itu berempat. Dan itu tuh udah diatur posisi naiknya. Jadi gue sama temen gue ini yang dua lagi perempuan itu di belakang. Jadi emang agak space gitu loh. Oh, iya, gitu. iya. Gue naik sama temen gue ini paling depan. Dan gue tahu kalau dia bukan salah satu temen, ya masa gue nggak kenalin temen gue sendiri ya. Dan yang gue tahu kalau dia itu ternyata bukan orang, dia itu beneran nempel. Gimana ya, posisinya tuh nempel sama temen gue, beneran nempel. Jadi gue cuma lihat sebagian mukanya, tapi itu normal kayak kelihatan pendaki. Cuman gue tahu kalau dia emang gak kasat mata, tapi dia nempel banget sama temen gue. Oh, dia nempel, Dia kayak nempel. bener-bener nempel Iya, aja. dia nempel banget. Dan dia, ya maksud gue gak mungkin dong ada pendaki yang bener-bener jalan nempel, berat dong kan. Iya, pasti temen lu juga udah ngerasa Iya, berat kan. dan yang bikin gue sadar itu dia nggak kasat mata ya karena teman gue ini nggak ngerasa gitu. Ada si sosok ini di sampingnya dan cuman gue doang yang ngerasa. Iya. Nah, jadi ya udah tambah kebukti. Dan anehnya lagi kalau emang dia pendaki, ketika kita udah sampai sunrise camp, kenapa dia ngikutin teman-teman gue cowok yang lain? Iya, bener sih. Muter-muter, wow, gitu loh, kayak dia ngikutin teman-teman pendaki cowok gue buat nyari tenda, buat nyari tempat buat bangun tenda, buat apa gitu kan. Iya, Sementara cewek-cewek kan udah pasti capek banget kan. Dan lu nggak coba interaksi gitu? Gue Pernah lu coba gak pada saat lu gue berada di situ? kalau buat interaksi gue kurang bisa, gue nggak bisa, tapi gue tahu gitu. Nggak, maksud gue lu coba nyapa itu gitu. Oh, Kau karena lu sadar itu Iya. bukan orang, makanya lu nggak sapa. iya, Oh, karena kalau saat itu juga gue bilang ke temen gue, sebelah lu ada siapa? Lo bayangin itu pasti panik banget karena kita lagi di tengah hutan, jalan di depan berdua, dan bener. sebelah lu ada siapa, pasti kan tambah parah Tambah dong panik suasana. semuanya Jadi ya. gue ya udah gitu. Dan kayaknya temen gue ini nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu, jadi ya udahlah. Dan sialnya ke gue gitu Kalau loh. ya lu malah kerasukan lah istilahnya di situ. Iya, kalau kata temen gue gitu. Cuman ya gue di situ sih gue ngerasa gue cuman tidur sih, cuman tidur doang gitu. Dan untuk di hari kedua itu bener-bener pure lu nggak ngeliat apa-apa atau nggak ada kejadian apa-apa yang ganjil gitu? Ngelihat sih iya, cuman Oh, masih ngeliat di situ? iya, tapi gue nggak ngelihat dia di deket ya, bener-bener di deket ya. Cuman dia tuh ngejauh loh, kayak jauh gitu. Cuman gue masih sempet lah, namanya juga di gunung kan pasti ada banyak makhluk-makhluk yang kayak gitu kan. Cuman kalau untuk yang pendaki itu yang gue lihat barengan naik, tapi dia nggak ngikutin banget, nggak nempelin banget, nggak kayak pas pertama kali gue naik. Oh iya, paham gue. Nah, kan tadi lu sempat bilang juga pas lu turun lu ketemu sosok gede gitu ya? Iya. Itu bisa lu jelasin gak itu apa sih menurut lu? Mungkin ya karena kan dari sejarahnya Gunung Dieng itu kan Gunung Perahu itu kan, Dieng ini kan dia kayak kerajaan gitu kan. Oh, okay. Mungkin dia itu kayak semacam apa ya, penunggu atau abdinya, mungkin gue nggak paham sih yang kayak gitu. Cuman yang gue lihat emang jelas banget besar, dan itu hitam aja gitu, kayak siluet atau nggak hitam, dia tuh kayak orang tapi besar gitu loh, gede gitu, tinggi, beneran tinggi. Dan ya udah
kalau lu tahu cerita-cerita raksasa di buku-buku anak-anak, iya itu kayak gitulah. Kayak buto hijau Iya. tuh. Oh. Kayak gitu mirip. Jadi kayak monster gitu ya, bukan kayak iyalah, buto hijau kan monster iya, ya. iya mungkin. Terus nah ini nih yang gue penasaran, itu bisa sampai ngikutin lu ke tol nih pas lu pulang ya. Iya, gue Berarti kan ngerasanya kayak gitu. lu pulang nih kapan nih? Gue pulangnya naik bus. Naik Gue beda sama temen-temen gue. Karena gue ngejar waktu ya kan. Jadi gue pulangnya duluan bareng temen gue yang kebetulan dia itu naik bus dan dia bisa pulang hari itu. Sementara teman-teman gue itu masih stay 1 malam di Dieng. Ada beberapa temen lo yang stay. Enggak semuanya. Iya. Yang pulang duluan itu cuman gue. Tapi gue ikut rombongan lain yang temen gue gitu. Oh, oke paham gue. Nah, ya kalau orang habis ngelihat yang kayak gitu-gitu kan pasti ini kan badannya nggak enak banget dan gue emang ngerasa kebetulan gue duduk paling belakang nih karena kan ya udah numpang gitu kan terus gue duduk paling belakang, gue ngerasa ya emang si perempuan itu masih ngikut gue dan kalau gue nggak bantu buat supaya gue bisa tidur kan akhirnya mungkin gue masih ngerasain apa ya yang hal-hal yang nggak gue inginkan sih gitu. Cuman karena gue bantu tidur ya udah gitu. Tapi gue ngerasa dia masih ada. Yang lo lihat posisinya itu di mana dia pas yang di bis itu? Dia di pojok karena gue jadi kan kalau di bis itu kan ada bangku belakang panjang gitu kan. Betul iya. Nah gue di pojok sebelah kiri, dia di sebelah kanan gitu. Cuman itu kok ada tas kalau nggak salah ada tas ya dia di situ deh. Cuman nggak gimana ya, diem aja dia gitu, duduk dia, iya diem aja. Dan di sekitaran nggak ada ngerasain juga. Gue nggak ngerti ya karena gue nggak nanya-nanya karena kan ada mitosnya kalau lo ngelihat yang kayak gitu kalau belum nyampe tempat yang emang aman nggak boleh diceritain kan. Jadi ya udah gitu. Ini untuk yang kejadian di perahu ini dari lo segitu aja nih? Dari gue segitu aja. Nggak karena ada tambahan lagi? Nggak ada karena ya seingat gue dia cuma segitu. Mungkin nggak tahu ya kalau misalnya dengerin teman-teman gue yang nanganin gue ketika kesurupan itu kan. Karena kan lo nggak sadar lah ya. Karena gue di situ posisinya gue ngerasa gue tidur. Oh lo gitu tidur? Kan. Gue cuma tidur tapi teman-teman gue bilang gue kayak orang gila gitu kan sampai nggak ada nafasnya gitu. Ya mungkin teman-teman gue bisa ceritain lebih detail kali. Oke, Rul, lu ada cerita lagi gak selain pendakian lo di Gunung Prau ini? Ada di pendakian Gunung Ciremai. Oh, di pendakian Gunung Ciremai. Iya. Ya udah, ini mungkin bakal gue buat video terpisah ya. Nanti diupload di video berikutnya. Untuk hari ini cukup ya, Rul ya? Ya cukup. Oke, ini buat teman-teman Lentera Malam kalau ada cerita juga kayak Nurul, boleh email atau DM di sosial medianya Lentera Malam, nanti kita bacain atau jadi narasumber di sini, boleh juga. Cukuplah buat hari ini, kita izin pamit, selamat malam.